Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alayhi bi alaihi fi badi'il amri wa aidih wa nashkuruhu ala wafiri ataihi wa rafidih wa na'tarifu bi lutfihi fi masadiri taufiqi wa mawaridih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما وقال أيضا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah itu maha memberi hikmah kepada hamba yang ia kehendaki, dan barang siapa yang diberi oleh Allah hikmah faqad utiya khairan katsira, sungguh dia telah diberi oleh Allah kebaikan yang banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Jabal Rahmah, para ustaz, para guru, para orang tua kami semua yang hadir di majlis ini, insyaallah kita selalu untuk memperbaiki niat, menuntut ilmu, beribadah kepada Allah, ya, semoga kita selalu diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam bab larangan anil bid'ah wa muhdatsatil umur, an-nahyu, larangan Nabi, larangan Allah dan Rasul dari al-bid'ah. Bid'ah itu jamak dari bid'ah. Bid'atun itu kata tunggal, jamaknya adalah bid'ah, ya, bid'ah ya. Wa muhdatsatil umur, dan perkara-perkara yang baru. Nah, sebagai catatan, ya, tolong diingat jamaah sekalian, ya, bid'ah yang dilarang atau yang disepakati dilarangnya itu adalah apa? Yang berkaitan dengan ibadah. Kalau muamalah itu Rasulullah seperti memberi istilahnya kebebasan atau istilahnya menyerahkan kepada kita, ya. Tentu nanti bukan berarti di muamalah itu bebas semua, tidak. Tetap saja ada kaedah-kaedah umum dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang yang dimaksud di sini adalah perkara-perkara ibadah. Nah, terus ini penting, ya. Karena memang kalau kita bahas ini terus nggak habis-habis, Pak, ya. Dibahas di masjid, ya kan, ya. Di luar nanti kita pasti akan menemukan lagi. Ada yang mengatakan ini beda, ada yang ini
ini tidak, ya, mau dihapus perkara ini nggak bisa karena memang cara memahami dalil itu kita temui gitu kan, ada perbedaan, itu masalahnya. Nah, dari ini semua jamaah sekalian, ya, catatan yang penting itu adalah mungkin agar kita dapat mengingat-ingat lah. Ya, bid'ah ini memang perkara yang perkara yang penting dalam Islam, ya, perkara yang penting untuk diketahui, ya, karena kalau kita jatuh kepada perkara yang bid'ah, itu akan menggiring kita kepada kesesatan. Iya, betul. Dan kalau kita sesat, itu akan tergiring kemana? Ke neraka. Memang betul. Nah, berarti perkara bid'ah ini adalah perkara yang besar. Nah, catatan dari kami jamaah sekalian, karena bid'ah ini perkara yang besar atau larangan Nabi SAW, ya, perkara yang besar, maka kita harus berhati-hati. Nah, itu dia. Ini penting. Makanya kalau kesimpulan dari saya itu, jadikanlah kata bid'ah itu termasuk kata yang paling berat untuk kita ucapkan. Nah, gitu loh Pak, ya. Bukan yang mudah, karena itu perkara yang besar, bukan perkara yang bukan yang ringan. Jadikanlah kata bid'ah itu termasuk kata yang paling berat untuk kita ucapkan. Karena nggak enaknya itu gimana Pak? Menurut kita bid'ah, tapi menurut Islam nggak bid'ah, gitu kan? Khawatir kan? Bahaya kan? Karena apa? Boleh jadi karena ketidaktahuan kita. Karena kita belum terlalu banyak mengkaji tentang Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita belum terlalu banyak mendengarkan penjelasan atau arahan para ulama dalam hal ini. Boleh jadi begitu. Lalu kita dengan mudah menyampaikan, kan bahaya. Nah, gitu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kata bid'ah itu termasuk kata yang paling berat untuk kita ucapkan. Nah, terus ada catatan lagi yang menarik, ya. Yang menarik terkadang untuk kita perhatikan. Ada seorang muslim, dia mengatakan, ya, ini bid'ah misalnya, ya. Dan kita semua meyakini bahwa bid'ah itu adalah sesat. Nah, kemudian yang terjadi itu begini misalnya jamaah sekalian. Ada seorang muslim mengatakan ini bid'ah. Kemudian ditanya, ya, Bapak yakin enggak setelah Bapak mengatakan ini bid'ah, Bapak yakin enggak bahwa ini sesat gitu loh. Nah, terkadang yang mengatakan itu bid'ah itu dia enggak yakin ini sesat gitu loh. Nah, semestinya apa? Semestinya dia yakin, gitu loh Pak, ya. Kalau memang sudah berani mengatakan ini bid'ah, berarti kita kita yakin bahwa ini sesat. Tapi terkadang ketika ditanya setelah beliau mengatakan ini bid'ah, ya, kemudian Bapak yakin nggak ini sesat? Nah, diam gitu kan, agak ragu. Nah, berarti kalau memang ragu itu perlu lagi lah kita untuk mengkaji, ya, mempelajari betul enggak, ya, ini perkara ini adalah bid'ah. Karena bid'ah itu adalah sesat, dan kesesatan itu, ya, yang kita pahami dalam Al-Qur'an, dalam hadis, itu akan menggiring kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Itu catatan penting jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ya, hadis yang kemarin yang sudah kita bacakan, bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini hadis yang populer, fahuwa raddun. Dalam ini Bukhari, Muslim wa Ahmad. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang berbuat sesuatu yang baru, ya. Itu tolong diingat, sesuatu yang baru di mana ini jamaah sekalian, dalam perkara
ibadah, bukan muamalah. Ya, sesuatu yang baru di agama kami ini atau dalam urusan agama yang tidak ada ya, dalil atau perintah, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ya, dalam riwayat lain atau riwayat Imam Muslim, man amila amalan, ya bahasanya. Ya, kalau yang pertama man ahdatsa. Ahdatsa itu memperbaharui dalam agama. Kalau dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, laisa alaihi amruna, enggak ada perintah kami di dalamnya, ya, fahuwa raddun. Nah, tidak ada perintah kami ini, ya, di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan. Ini apa? Maksudnya adalah tidak ada perintah kami itu, dalilnya enggak ada. Nah, tetapi catatan penting, di saat kita membaca dalil itu jamaah sekalian, dalil itu bukan yang zohir saja. Zohir apa dalil itu ada yang sorih dan ada ghair sorih. Sorih itu terang-terangan, Pak. Ya, Ibu, terang-terangan. Ini ya ayatnya, ini hadisnya ada. Nah, tetapi ternyata dikaji oleh para ulama dari zaman dahulu, ya, dalil itu ya ternyata bisa dibaca atau bisa dipahami dengan apa juga? Dengan isyarat atau ima namanya, ya. Dalam usul fikih itu ada isyarah atau ima, ya. Terang-terangannya enggak ada, ya. Apa terang-terangan itu apa kalau bahasa kitanya, Pak, ya? Eksplisit, ya. Ya, kalau bahasa kerennya gitu ya, eksplisit. Nah, ya, mohon maaf saya gitu kalau keliru gitu kan, ya tasrih kalau bahasa Arabnya, terang-terangan. Nah, terkadang dalil itu dia enggak berbentuk terang-terangan, tetapi apa? Ada isyarat yang mengarah ke sana. Nah, ini dia. Nah, terkadang kita enggak melihat yang terangnya, ya enggak melihat gitu loh. Nah, terus setelah kita melihat mengetahui ini enggak ada dalilnya. Nah, sebaiknya bagaimana? Kita jangan apa dulu? Jangan bilang ini bid'ah dulu, karena apa? Terlalu cepat mengatakan. Lihat dulu. Gitu jamaah sekalian. Ya, ada enggak dalil terang-terangannya, ya? Sorihanya, dan ada enggak isyaratnya, ada enggak ke sana gitu loh. Ima, ya, imaun. Itu apa? Berbentuk isyarat. Ini penting jamaah sekalian. Karena tadi saya sampaikan yang enggak enaknya itu bagaimana? Kita mengatakan ini bid'ah, tetapi ternyata dia tidak bid'ah. Nah, itu jamaah sekalian. Baik. Hadis berikut, bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat ainahu wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundhiru jaishin yaqulu sabbahakum wa massakum. Ya, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam, kita dapat gambaran dari hadis ini jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, idza khotaba, kalau nabi itu berkhutbah, Pak. Nah, gitu loh. Nabi kita kalau beliau berkhutbah, apa ya bentuk penampilan nabi kita kalau berkhutbah? Ihmarrat ainahu. Ihmarra itu berasal dari kata apa? Ahmar, merah. Kalau ihmarra yahmarru itu adalah memerah. Ya. Apa yang memerah? Ainahu, ya. Mata nabi itu memerah. Itu bentuk apa itu, Pak? Ya, serius. Gitu loh, Pak, ya. Kemudian apa lagi? Wa ala sautuhu, dan apa? Suara nabi itu meninggi. Ini khutbah, ya. Ya, kalau kita pengen tahu nabi itu berkhutbah bagaimana? Nah, ini dia, ya, di antara riwayat, ya. Oh, nabi itu kalau berkhutbah wajah beliau atau mata beliau itu agak memerah. Ya, beginilah, Pak, ya, semangat gitu, atau lagi serius, ya. Wa ala sautahu, ya. Wa ala sautuhu, dan suara beliau ala ya'lu, tinggi. Nah, gitu loh. Ya, wastadda ghadabuhu, dan emosi beliau itu terpancing gitu, Pak, ya. Agak semangat, ya.
Ghadab itu sebenarnya artinya apa? Marah. Tetapi bisa kita pahami apa? Emosi dalam menyampaikan materi itu memang apa? Ya, semangat begitu loh, bergairah. Hatta ka'annahu mundhiru jaishin. Ya, seolah-olah Nabi itu kalau khutbah, beliau itu seperti mundhiru jaishin. Mundhir itu orang yang apa? Memperingatkan. Jaishin itu tentara dalam peperangan. Coba kalau komando memberitahu kepada prajuritnya dalam peperangan, kira-kira gimana itu Pak? Awas musuh gitu ya. Enggak lah gitu, masa gitu ya. Ya, komandan gitu kan nyuruh prajuritnya, awas musuh ya, hati-hati, lihat kiri kanan gitu. Enggak begitu, oh gitu Pak ya. Nah, itu dia gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Woi, nggak lihat ke depan, mundur, maju, serang, begitu dia. Mundhiru jaishin. Nah, dari riwayat ini jamaah sekalian, ya kita dapat pelajaran fikih. Semestinya kaum muslimin, kaum muslimah tahu ya, apa istilahnya Nabi berkhutbah itu bagaimana, dan ini dijadikan sebagai dalil. Nah, terutama ini ya kita kaitkan para khotib Jumat, ya. Khotib Jumat kalau tahu ini ya berarti apa Pak? Ya sebaiknya ya betul itu ya, khutbah Jumat itu jangan apa? Jangan lesu-lesu gitu loh Pak. Bagusnya begitu. Karena kalau lesu-lesu orang sudah apa? Capek bekerja dari pagi, kemudian habis makan lagi gitu kan. Sebelum zuhur Jumatnya habis makan, kemudian apa? Masuk masjid apa? Sebelum masuk masjid apa? Badan sudah ngantuk. Pas masuk masjid AC dingin, udahlah begitu. Assalamualaikum kata khotibnya gitu kan. Mari kita gitu. Nah, udah begini-begini gitu kan. Ya, jamaah Jumatnya. Dan Jumat itu apa jamaah sekalian? Kesempatan yang paling baik. Karena Jumat itu apa? Kaum muslimin berkumpul. Ya, Jumat itu ya berasal dari kata jamaah ya jema'u, berkumpulan, ijtima. Ya. Maka jangan disia-siakan. Sampaikanlah hal-hal yang penting di khutbah Jumat tersebut. Hal-hal yang besar. Agar apa? Kaum muslimin bergairah dalam beribadah. Cinta kepada Islam. Kenal dengan Allah dan Rasul. Cinta kepada Allah dan Rasul. Ya. Jangan menyampaikan dalam khutbah Jumat itu hal-hal yang apa? Yang rasanya nanti aja lah gitu. Setelah Jumat kita bahas. Ya misalnya apa Pak? Contohnya Pak, ya ini contoh perkara-perkara yang apalah gitu ya. Misalnya tentang apa saluran kita di komplek ini bagaimana gitu kan, segala macam apa saluran air misalnya gitu kan. Itu kan apa istilahnya ya perkara-perkara yang apa ya mungkin bisa di luar itulah. Jadi perkara Jumat itu hal yang penting, hal-hal yang besar ya, memotivasi kaum muslimin untuk apa beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dalam berkhutbah ya digambarkan apa? Kedua mata beliau memerah ihmarat, kemudian suara beliau tinggi, kemudian emosi ya kelihatan. Itu Rasulullah ya. Ka'annahu mundhiru jaishin. Seperti beliau apa? Orang yang ngasih peringatan kepada prajuritnya, jais, tentara. Yaqulu, dalam hadis ini beliau berkata apa? Ya seperti itu. Sobbahakum wa massakum. Ya, wahai prajurit sekalian. Ya, gambaran seorang komandan ngasih tahu kepada apa? Bawahannya. Sobbahakum wa massakum. Artinya apa? Ketahuilah bahwa musuh itu selalu apa? Sudah selalu siap siaga untuk menyerang kita di pagi hari dan di petang hari. Sobbahakum itu apa? Memantau kita di pagi hari. Sobah wa masakum, di petang hari pun juga mereka sudah siap. Begitu gambaran seorang komandan ya, memberitahu kepada prajuritnya. Kemudian lanjut wa yaqulu, dan beliau berkata dalam riwayat ini, bu'ithu ana was-sa'atu kahataini ya. Wa yaqrunu atau yaqrinu baina usbu'aihi as-sababatu wal wusta. Nah, Nabi berpesan, ketika aku telah diutus ya, jarak
aku diutus, masa aku diutus dan kiamat itu, ya kata Nabi itu seperti apa? Kahataini, seperti dua jari ini, ya. Artinya apa itu jamaah sekalian? Ketika Nabi diutus sebagai rasul, ya, dari masa itu, ya, antara apa istilahnya kenabian beliau dengan hari kiamat itu seperti ini kata beliau. Kahataini wa yaqrinu bi usbu'aihi, dan beliau mengapa istilahnya membandingkan dengan dua jari beliau, yaitu apa? As-sababatu wal wusta, ya, jari telunjuk dan jari tengah. Artinya apa itu? Masa kiamat atau hari kiamat menurut Rasulullah SAW itu sangat dekat sekali. Ya, itu apa? Ya, apa istilahnya? Ini perhitungan yang, ya, karena kalau kita mengingat sekarang, loh, Nabi bilang begitu zaman dahulu, tapi kok sekarang belum kiamat? Kan begitu, Pak, ya? Ya, jangan diukur tentang apa istilahnya tahun-tahun secara manusianya. Intinya adalah kiamat sudah sangat dekat, itu artinya ya paling tidak mengingatkan kita, ya, untuk selalu siap beramal soleh, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu, dan beliau berkata, amma ba'du, adapun berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, kata Nabi, amma ba'du, ya, inna khairal hadithi kitabullah. Ya, ketahuilah bahwa sebaik-baik hadis itu artinya perkataan, ucapan. Sebaik-baik hadis itu adalah apa jamaah sekalian? Kitabullah, Al-Quran. Wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk atau sebaik-baik arahan. Al-hadiyu itu adalah petunjuk atau arahan. Hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka petunjuk siapa yang paling baik kata Nabi? Petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling baik itu adalah nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan kesombongan, tetapi itulah kebenaran yang disampaikan oleh Nabi. Barang siapa yang pengen nasihat, maka apa? Sebaik-baik nasihat itu adalah nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arahan Nabi. Ya. Pedoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara itu adalah muhdatsatuha. Muhdatsah itu hal-hal yang baru. Baru di sini apa catatannya jamaah sekalian? Dalam agama. Ya, terutama apalagi dalam ibadah. Itu hal sebaik-baik, ya, perkara atau urusan itu muhdatsatuha. Ya, apa istilahnya? Perkara dalam agama, atau lebih detailnya adalah perkara ibadah. Ya. Kemudian catatannya apa? Perkara ini la aslalahu, ya, minasyariati, ya, tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya dari syariat. Itu perkara yang dilarang. Ya, kembali tadi kepada pemahaman yang saya sampaikan. Ya, berarti kalau memang tidak ada asalnya, asasnya atau dalilnya, tidak ada landasannya dari syariah, ya dullu alaihi, yang mana dasar ini menunjukkan kepada amalan tersebut, maka kita sepakat. Nah, tapi kalau ada bagaimana jamaah sekalian? Nah, itu dia tadi, ya kan? Kembali kepada penjelasan saya, perkara ada dan tidak adanya dalil itu, ternyata dalil itu ada dua model. Ada yang terang-terangan, ada yang tidak terang-terangan. Kalau yang terang-terangan mungkin dengan mudah kita mengetahui. Tapi kalau yang enggak terang-terangan ini, Pak, berarti apa? Kita perlu, kalau memang kita belum tahu, kita bertanya, ya, kepada orang-orang yang lebih tahu, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu dia. Penting. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu dhalalah.
Kira-kira sepakat nggak jamaah sekalian? Setiap yang bid'ah itu dolalah. Kita sepakat, ya. Bukan berarti kita menyimpulkan nggak ada bid'ah, bukan. Tetap saja gitu jamaah sekalian. Bid'ah itu perkara yang besar dalam Islam, perkara yang harus diketahui oleh kaum muslimin dan muslimah. Nah, cuman cara mengetahuinya itu ya kita harus hati-hati. Harus banyak belajar, harus banyak mendengarkan ya penjelasan para ulama. Kenapa? Gitu. Kenapa penjelasan para ulama ini penting ya? Karena beliau pun juga dapatkan dari apa? Dari para ulama. Kemudian yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut dalam khutbah ini, thumma yaqulu, kemudian Nabi berkata, ana aula bikulli mu'min min nafsihi. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu aula. Aula itu lebih utama. Aku itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih penting dari apa? Dari setiap mukmin, bahkan daripada dirinya. Artinya apa itu ya? Ini berkaitan dengan hadis Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Ya, belum sempurna keimanan kita, mukmin dan mukminah, muslimin dan muslimah. Sampai kapan keimanan kita sempurna jamaah sekalian? Sampai aku lebih dicintai olehnya. Nah, berarti mencintai Nabi itu apa Pak? Harus dikedepankan. Bahkan dari apa? Dari diri kita, dari orang tua kita, bahkan dari manusia semuanya. Nabi itu nomor satu. Kalau kita belum menomorsatukan Nabi SAW, la yakmulul iman, maka iman kita belum sempurna. Berat perkara ini, tetapi setidaknya kita tahu gitu, tentang pesan Rasulullah SAW. Barang siapa yang sudah mengutamakan Nabi dari yang lain, maka sungguh ya keimanannya sudah sempurna. Nah, ini contohnya berat Pak. Ya, makanya kita lihat ya, sebagian para ulama contohnya di bidang apa? Di bidang dakwah, gitu kan? Demi cinta kepada Nabi misalnya, ya. Nah, cuman di bidang ini gitu kan. Di bidang yang lain mungkin perlu untuk dilihat lagi, tapi setidaknya beliau sudah berbuat kebaikan. Contoh sebagian kaum muslimin karena melihat dakwah Nabi zaman dahulu, ya Allah, begitu pentingnya dakwah, ya, begitu mulianya dakwah. Nah, kemudian sebagian kaum muslimin mempraktekkan kesungguhan Rasulullah dalam berdakwah, ya terutama zaman sekarang. Nah, gitu loh. Nah, contohnya apa jamaah sekalian? Karena cintanya kepada Nabi, pengen melanjutkan dakwah Nabi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Apa istilahnya? Mendahulukan cinta Nabi ini daripada apa misalnya? Daripada keluarga, kan begitu. Ya, ini jangan dibilang salah dulu gitu jamaah sekalian. Memang kaidah yang umum ya kita perhatikan sebelum kita berdakwah kepada orang lain, dakwahlah siapa? Keluarga. Itu kaidah umum, betul. Ya. Sebelum kita perhatian kepada orang yang lain, ya kita harus perhatian kepada keluarga. Terus yang terjadi apa jamaah sekalian? Ya, di sebagian kaum muslimin, ya pada sebagian kaum muslimin karena cintanya kepada Nabi SAW, melanjutkan dakwah Nabi, beliau pergi ya berdakwah seperti Rasulullah dan para sahabat. Rela meninggalkan apa misalnya? Rela meninggalkan keluarga, rela meninggalkan kampung. Itu bisa kita kaitkan dengan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memang kata Nabi ya aula bikulli mu'min min nafsihi. Demi cinta kepada Nabi, rela badan ini capek, ya rela badan ini lelah, ya pergi ke kampung-kampung berdakwah, pergi ke gunung-gunung, ya ke daerah-daerah terpencil untuk apa? Berdakwah seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ini kita sudah melihat ya sebagian kaum muslimin. Nah, dalil beliau begitu jamaah sekalian. Demi apa? Untuk cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena belum sempurna keimanan kita kalau kita masih kita masih belum menomorsatukan Nabi ya
melebihi daripada cinta kita kepada diri kita, orang tua kita dan manusia semuanya. Makanya dalam praktek ini kita harus hati-hati juga gitu kan, mengatakan itu apa itu berdakwah begitu gitu kan, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, ya. Itu enggak baik misalnya begitu. Hati-hati gitu ya. Ya, karena semuanya apa? Ada dalil dan pegangan. Nah, boleh jadi menurut kita keluarga yang beliau tinggalkan itu apa? Terlantarkan, itu menurut kita, tapi sebenarnya boleh jadi ya beliau sudah melakukan apa? Persiapan. Berarti itu harus dilihat, hati-hati kita apa? Di saat ingin menyalahkan seseorang. Nah, atau ya menurut kita keluarga yang ditinggalkan itu sedih atau tidak rela, boleh jadi yang terjadi itu sebaliknya gitu kan. Beliau berdakwah ya, pergi meninggalkan keluarga, sedangkan sebelum pergi itu apa? Keluarga ini sudah rela. Iya ayah, silakan bapak ya, rela dan ridho. Demi apa? Demi untuk membuktikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana aula bikulli mu'min min nafsihi. Ya, aku lebih utama dari setiap mukmin ya, dari dirinya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dainan au doyaan fa ilayya wa alayya. Barang siapa yang meninggalkan harta ya, seseorang wafat kemudian dia meninggalkan apa? Harta, maka harta itu kata Nabi fali ahlihi, maka serahkanlah harta itu untuk keluarganya. Tetapi yang menarik itu jamaah sekalian, cintanya Nabi kepada kita. Barang siapa yang meninggalkan hutang, barang siapa yang meninggalkan keluarga, anak keturunan di saat dia wafat, kata Nabi, fa ilayya wa alayya, maka serahkan ya yang dia tinggalkan itu kepadaku, wa alayya, dan aku yang akan menanggung ya hutang piutang yang ditinggalkan seorang mukmin yang meninggal, dan aku yang akan menanggung, menjamin anak keturunan dia kalau dia meninggal apa? Meninggalkan keturunan. Akulah wa alayya, dan apa? Fa ilayya wa alayya, maka apa? Fa ilayya itu maka serahkan kepadaku, wa alayya, dan aku yang akan menanggung semuanya. Ini ya teks hadis rawahu Muslim wa Ahmad di sini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nabiyyu ya apa? Ana aula bikulli mu'min min nafsihi. Nabi itu adalah lebih utama daripada diri kita. Bahkan ini sesuai dengan apa? Hadis yang sudah saya sampaikan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Belum sempurna, tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku lebih dicintai ya daripada dirinya, daripada apa? Orang tuanya, bahkan daripada hartanya, daripada manusia sekalian. Dan ini ada dalam surat Al-Ahzab dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa ya. Kana dzalika fil kitabi mastura. Itu dalam surat Al-Ahzab. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu apa? Lebih diutamakan, lebih diprioritaskan oleh orang-orang mukmin min anfusihim, daripada diri mereka. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi itu sama dengan apa, Pak? Ibu-ibu kita. Nah, jadi perkara ini memang hal yang penting untuk diingatkan. Nabi itu harus didahulukan, cinta Nabi itu harus dinomorsatukan. Kemudian wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi itu ditetapkan sebagai apa? Ummahat ya, ummul mukminin, ibu-ibunya orang mukmin. Ya dari itu kita nggak boleh apa? Jamaah sekalian, jangankan kita zaman sekarang, para sahabat zaman dahulu nggak boleh. Ketika Rasulullah sudah wafat, istri-istri beliau yang tinggal itu nggak boleh dinikahi.
Saya punya banyak harta, nggak bisa gitu kan? Ya, sebanyak apapun harta yang kamu miliki untuk menikahi istri Nabi ya di syariat Islam tidak boleh. Ya, kenapa itu nggak boleh, Pak? Ya kalau bahasan sederhananya nggak level gitu ya, Pak ya. Nggak level kamu itu ya menikahi istri Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta yang kamu miliki itu nggak bisa gitu, nggak setara. Ya dari sisi apa? Hurmatu ya, al hurma itu kemuliaan dan keistimewaan orang-orang yang istilahnya pernah disentuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang menjadi keistimewaan dalam al-Islam dan ini merupakan jamaah sekalian ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hadis yang kita bacakan hari ini. Yang penting catatan-catatan yang sudah saya sampaikan agar kita bisa terbantu untuk memahami apa itu bid'ah. Jamaah sekalian, sekali lagi bid'ah itu sesuatu yang sesat, yang tidak baik. Kemudian bid'ah itu hal-hal yang baru dalam agama ya. Kemudian yang baru itu adalah dalam agama. Kemudian lebih detailnya perkara-perkara ibadah, bukan perkara-perkara muamalat secara umum. Kemudian bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada dalilnya atau istilahnya mimma la aslalahu fi syariati yadullu alaihi. Tidak ada landasannya dalam syariat. Landasan itu adalah tidak ada dalilnya dalam syariat. Maksud tidak ada itu tidak ada sama sekali. Bukan yang jelas maupun yang tidak jelas, tidak. Pokoknya nggak ada dalilnya sama sekali. Nah, tapi kalau ada dalilnya bagaimana jamaah sekalian? Maka kita nggak bisa, ya, nggak bisa untuk untuk mengatakan itu bid'ah. Nah, dan itulah yang terjadi, jamaah sekalian. Ada yang mengatakan ini bid'ah, ada yang mengatakan ini bukan bid'ah. Nah, mungkin yang mengatakan ini bid'ah itu, ya, catatannya barangkali beliau tidak melihat dalil-dalil yang tidak terang-terangan tadi. Hanya melihat dalil-dalil yang terang-terangan saja. Itulah ya perkara yang kita temui dalam kehidupan kita. Semoga bisa dipahami apa yang kita dengar dari hadis Nabi hari ini. Masih ada waktu ya sedikit kita masuk ke bab yang baru jamaah sekalian. Babu fi man sanna sunnatan hasanatan au sayyi'atan. Bab yaitu barang siapa yang melakukan atau memberi contoh perbuatan atau sunnah ya, kebiasaan ya atau gaya hidup hasanatan, kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang buruk. Ya, berarti ya seperti yang kita ketahui jamaah sekalian, dalam hidup ini kalau kita berbuat yang baik ya kemudian dicontoh orang, maka itu akan menjadi ladang amal. Kemudian kalau kita berbuat keburukan, kemudian apalagi dicontoh oleh orang keburukan kita, maka itu menjadi ladang dosa bagi kita. Itu maksudnya man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan sayyi'atan. Ya Allah. Sebentar dulu. Waduh, ada sesak. Ya, mungkin ya silakan kalau itu aja yang mau bertanya jamaah sekalian. Silakan Pak. Iya Pak, silakan Pak. Barakallah. Jadi kalau kita dakwah, Ya dakwah. keluar meninggalkan rumah, meninggalkan istri, dakwah di jalan Allah, mungkin itu bisa dibuka di surat At-Taubah ayat 2. Iya, ya. Itu artinya berkorban juga sama Allah. Jadi kita dituduh musyrik sama Allah. Saat di surat At-Taubah juga yang ke-22. Jadi tadi ada cerita, ya mungkin ini kaitannya dengan kita ya.
bid'ah kaitannya dengan ibadah. Ya, Tapi Pak. ibadah itu harus sedikit lagi ya. Katanya dengan karena kan bilang ibadah itu jatuh dalam jurang kesyirikan. Sementara kita dituduh musyrik kan maunya syirik. Ya, ya. Di situ di surat At-Taubah saya bilang kajian itu kita mengutamakan apa asnaf daripada Allah. Jadi kita diceritakan mengutamakan kita, ibu-ibu kita, saudara-saudara kita, Oh ya. Ingkana abaukum wa abnaukum ya. anak-anak kita, salah 813 lagi harta benda yang kamu usahakan, Iya, perjuangan. rumah yang kamu cintai serta perniagaan kamu kerugian. Ya, perniagaan ya, Pak. Karena kita sendiri aja, kalau kita tanya diri kita sendiri, kita sering berbuat syirik. Contoh misalnya gini Ustaz, lagi azan ya Ustaz, azan dipakai mau sholat, kita lagi nyuci mobil nih, di sana nyuci motor, antar aja lah, akhirnya kita lewat ketinggalan sholat berjamaah, itu udah syirik. Jadi mencintai harta daripada Allah, kan Allah udah ngancam, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulullah. Iya, lebih itu. Jadi mungkin bid'ah ini maksudnya itu, jadi bukan Islam Mi'raj, Muhammad Nabi bilang bid'ah, bukan itu. Jadi orang yang ngomong begitu orang yang mungkin masih kurang ilmunya Ustaz. Iya, Pak, ya. Tapi tetap saja yang terjadi dalam masyarakat itu, Pak, gitu kan? Nah, itu dia tadi gitu kan. Seperti apa? Maulid Nabi gitu kan, acara Isra Mi'raj misalnya. Itu yang terjadi. Makanya apa? Hal-hal yang terjadi inilah yang apa perlu kita untuk apa? Untuk menyampaikan, menjelaskan. Ya. Ya memang gitu kan. Maulid Nabi yang enggak ada di masa Nabi gitu kan. Isra Mi'raj enggak ada di masa Nabi SAW. Nah, cuman yang paling ya kalau boleh kita apa kerucutkan gitu kan, ada nggak kira-kira apa istilahnya kemungkinan bid'ah yang terjadi dalam maulid misalnya? Ada gitu, boleh jadi ada gitu, tapi kan nggak pasti gitu kan. Nah, contohnya apa misalnya ya mungkin apa menyembah gitu kan, seperti sampai menyembah apa istilahnya menjadikan Rasul itu sangat agung sekali misalnya ya, atau sampai seperti apa sampai seperti taklih ya, taklih itu menuhankan apa yang terjadi di umat-umat sebelumnya. Nah kalau itu ya karena perkara maulid Nabi ini kita menuhankan Nabi Muhammad SAW, menuhankan Pak ya. Nah kalau ini bisa nggak dikatakan apa, bisa nggak kita katakan ini bid'ah Pak? Ya bisa kalau memang begitu ya. Tapi kalau enggak apa dengan maulid Nabi gitu kan, orang yang sudah lupa kisah Nabi, akhlak Nabi dia jadi teringat, kira-kira itu bid'ah enggak itu Pak? Nah kan Pak itu kan, ini yang dipahami oleh para ulama. Manfaatnya apa gitu kan? Jangan dilihat dari apa? Dari apa? Enggak ada gitu kan? Enggak ada Nabi melakukan, para sahabat enggak ada melakukan. Iya kalau apa hanya dilihat dari apa secara umumnya memang begitu. Ya, tapi kalau dikaitkan dengan apa? Mengingatkan akhlak-akhlak Nabi yang mulia, kemudian dengan ingat dan mengetahui akhlak Nabi yang mulia tersebut, apa menambahkan kecintaan kita kepada Nabi, kerinduan kita kepada Nabi. Nah, itu di mana hal yang terlarangnya, justru itu apa banyak manfaatnya dan kebaikannya begitu, Pak. Nah, itulah yang terjadi. Tapi kalau yang disampaikan oleh apa ayat makna-makna ayat yang disampaikan oleh Pak Raja tadi, kalau apa yang saya pahami itu memang itu Pak, apa istilahnya apa ya pemahaman atau praktek ya menjalankan Islam apa yang lebih ideal kalau menurut saya. Apa bukan level-level yang umum Pak. Jadi apa sebaiknya apa untuk ayat ini prakteknya, kalau kita tidak cinta kepada Nabi, apa tidak cinta kepada Allah dan Rasul, maka kita akan berdampak begini. Kalau menurut kami itu apa istilahnya level-level yang tinggi gitu Pak. Jadi sepertinya kurang tepat juga apa kita untuk menyamaratakan kepada seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena memang keimanan dan ketakwaan seorang hamba itu apa bertingkat-tingkat gitu loh Pak. Itu dia maksudnya. Jadi apa kalau kita tidak mencintai Allah dan Rasul, maka kita apa iya betul ya diancam tapi ya bisa kita pahami juga Pak gitu bahwa memang keimanan dan ketakwaan seorang hamba itu apa bertingkat-tingkat. Jadi ada yang ideal. Nah, kalau kita
yang pengen yang ideal tadi gitu, jamaah sekalian, boleh kita pakai ayat yang ada dalam surat At-Taubah tersebut. Nah, tetapi ya menurut kami gitu kan kurang tepat juga gitu, atau kurang baik kita menyamaratakan gitu kan. Ya, menyamaratakan kalau kamu tidak gitu kan, kalau kamu tidak semuanya maka kita kena ini ya, karena memang kita pahami ya ketaatan dan keimanan seseorang itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat, kemudian pemahaman ya seorang hamba terhadap ayat-ayat Allah itu bertingkat-tingkat juga. Ada baiknya ya kita makanya hadis yang saya sampaikan tadi itu bagus untuk dipahami. La yakmulu la yu'minu ahadukum, itu artinya kalau kita hanya melihat dari zohirnya saja Pak, tidak beriman. Nah, itu loh Pak. Bunyi hadisnya apa? La yu'minu ahadukum, tidak beriman. Itu zohirnya Pak ya, tapi maknanya harus dipahami. Kalau tidak beriman itu apa artinya sebenarnya Pak? Kafir gitu kan. Nah, itu kalau kita hanya memahami dalil letter leg, tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih dicintai olehnya. Tidak beriman, la yu'minu. Ya Pak ya. Kalau kita hanya baca terjemahan, kalau kita hanya baca letter leg, tapi ternyata makna la yu'minu itu apa artinya? La yakmulu imanu ahadikum. Nah, ini menarik jemaah sekalian. Makna tidak beriman itu apa? Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. La yakmulu. Beda kan Pak? Beda kan itunya? Pemahamannya. Kalau kita mengatakan tidak beriman, berarti apa itu? Kafir gitu. Inilah mungkin yang dimaksud. Tetapi apa? La yakmulu. Tidak sempurna atau belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Sampai kapan? Kalau kita masih belum mencintai Nabi dari yang lain ya, atau istilahnya masih mendahulukan yang lain daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira layak mulu itu belum sempurna itu masih mendingan nggak Pak? Belum sempurna itu masih mendingan nggak? Masih beriman itu maksud saya gitu ya, masih beriman. Nah itu tadi Pak Raja kaitannya dengan ayat tadi. Karena kalau kita mengatakan tidak beriman itu tidak beriman sama sekali ya itu bahaya. Ya sedangkan beliau bersyahadat, beliau sholat 5 waktu, beliau berzikir. Nah, kemudian kita pahami dengan tidak beriman. Tapi yang dimaksud tidak beriman itu apa kata para ulama? Ya silakan dilihat atau dicek-cek gitu kan penjelasan hadis tersebut. Yaitu la yakmulu imanu ahadikum. Tidak sempurna atau belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Gitu. Cukup di sini jamaah sekalian. Semoga bisa dipahami. Insyaallah kita bisa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang kita dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.